Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Inspirasi Ramadan. Sore ini kita akan berbincang dengan mantan anggota BPK yang juga Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU, Bapak Ali Mashkur Musa. Dan adapun pembicaraan kita sore ini adalah bertema Intelektual Islam dalam Kemajuan Bangsa. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak. Sore. Pak Ali, ini kan Bapak mungkin sekarang aktifnya di Ketua Umum PP ISNU ya, seperti itu ya. Tapi di luar itu apa saja sih Pak kesibukan Bapak, terutama ini di bulan Ramadan Pak? Ya, kalau ISNU itu kan pengabdian saya untuk ikut mengomandani bagaimana intelektual khususnya di Nahdlatul Ulama itu kita abdikan untuk kepentingan bangsa dan negara serta umat lah. Dan sehari-hari tentu saya sebagai orang profesional tidak boleh membutakan diri. Kalau Ramadan katakan satu sisi saja yang menyangkut ibadah-ibadah mahdhah, katakan sholat, apa itu membaca Quran, taraweh dan sebagainya, itu satu sisi. Tapi di sisi yang lain profesionalitas saya sebagai yang bekerja mempunyai tanggung jawab di bidang yang lain juga nggak boleh dilupakan. Jadi semua harus paralel, yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas itu yang pertama. Dan yang kedua, ada sesuatu yang berbeda yang kami lakukan dua. Yang pertama, menambah nilai silaturahim sesama kolega kantor, kolega sahabat-sahabat lama, dan itu dalam bentuk bukber dan sebagainya. Satu sisi. Tapi di sisi yang lain, jangan juga lupa bahwa Ramadan adalah saat yang tepat untuk mendekatkan diri kita sesama keluarga ya, khususnya waktu makan sahur itu kan saat-saat yang indah sambil menunggu sholat subuh, bercengkrama, saling menanyakan terhadap kesibukan masing-masing. Jadi pendek kata Mbak Rara, bulan Ramadan tidak boleh mengendorkan diri kita dalam konteks beribadah pada Allah secara langsung transdensi. Dan yang kedua, harus meningkatkan hubungan muamalah kita sesama manusia. Dan itulah manusia yang mempunyai dua dimensi tadi. Nah, ini tantangan paling berat ya Pak, menjaga keseimbangan antara hablum minallah dan juga hablum minannas seperti itu. Ya, prakteknya begitu. Ya, Allah menghendaki kan kamu carilah akhiratmu. Ya, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kamu ingatlah, kamu hidup di dunia, sehingga harus bermuasyarah, bermuamalah, menjalin hubungan, silaturahmi, network. Itu kan power, networking is power. Jadi kalau orang tidak punya network, ya artinya tidak menghandle masalah dunia, juga dia tidak bisa sempurna sebagai manusianya itu. Oke. Nah, Pak Ali, ini kan kita sedang membahas mengenai tema intelektual Islam dalam kemajuan bangsa. Menurut Pak Ali sendiri, bagaimana kemudian perkembangan peran dari intelektual Islam dan kemajuan bangsa ini? Untuk melihat atau measurement atau measurable-nya sebuah intelektual itu apakah berperan atau tidak, tentu harus dijawab sebagaimana yang dikehendaki Al-Quran. Al-Quran itu kan mengatakan terjadinya siang malam, terus perubahan alam, dan matahari, rembulan, bintang, semua itu adalah la ayati li ulil albab. Semua itu adalah pertanda bahwa hanya diperuntukkan bagi orang yang berpikir. Jadi ciri seorang pertama yang disebut intelektual itu harus selalu memikirkan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, masalah ekonomi, masalah politik, masalah negara, ya, masalah sosial yang cenderung kasar dan sebagainya, itu mengapa, itu harus dipikirkan. Nah, ini harus berpikir kritis seperti itu ya? Kritis, jadi dia harus kritis. Orang intelektual itu tidak boleh tumpul. Jadi boleh dikatakan dia harus, bahasa anak sekarang itu galau terhadap apa yang ada itu mengapa itu harus dia sampai menemukan apa sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengedepankan akalnya menjadi bagian dari menyelesaikan masalah. Nah, itu yang kedua, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga,
dalam menyelesaikan masalah itu harus meminta bantuan ya yang disebut dengan kata hati, dan itu yang disebut tadzkiroh, zikir kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat sekarang Mbak Rara, apakah intelektual kita itu selalu bertanya apa yang terjadi? Rasanya kok tidak. Sekarang itu cenderung larut ya. Apakah dia mengedepankan akal sehatnya? Menurut saya juga mulai menurun karena yang bicara para intelektual kita kan kepentingan sekarang. Nah, yang ketiga, apakah dia dibimbing oleh tadzkiroh, zikrullah kepada yang maha segalanya itu Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu kita tidak tahu kan hati manusia. Jadi pendek kata, dalam proses 3 tadi, pendekatan kepada Tuhan, kemudian menggunakan akal sehat untuk kepentingan orang banyak, kemudian bertanya, tertarik, kritis terhadap situasi yang terjadi itu kok mengalami penurunan ya. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah Indonesia lah Pak, kemudian sebelumnya bagaimana kemudian para intelektual ini berperan sangat vital dalam kemudian menyusun dasar negara, tata negara seperti itu. Ini bagaimana Pak perbandingannya dengan sekarang di zaman modern seperti ini? Jadi begini Mbak Rara, sebagai flashback dari sejarah yang ada, boleh dikata anggota BPUPKI dan PPKI itu 90% adalah pemikir, dan pemikirnya itu berarti dia intelektual. Jadi negara ini dibangun di atas intelektualitas para pendiri bangsa. Nah ini, katakan Soekarno, Hatta, Agus Salim, ya satu sisi, terus Kiai Wahid Hasyim, kemudian Kahar Muzakkar, dan tokoh-tokoh panitia 9 yang menyusun dasar-dasar negara itu semua adalah intelektual. Belum lagi anggota lain dalam PPKI maupun di BPUPKI itu. Jadi dengan demikian, kegalauan seorang intelektual untuk mendirikan bangsa ini adalah bukti sejarah bahwa yang bisa merumuskan dasar-dasar negara dan dasar-dasar bermasyarakat yang alhamdulillah sampai sekarang masih terus eksis seperti ini adalah para intelektual. Satu sisi. Nah, kita kontradiktif, kita loncat kepada sekarang. Bukan berarti kalau sudah negara merdeka, negara sudah maju, intelektualitasnya menjadi di bawah tempurung, ya dia ngumpet, enggak boleh. Dia mestinya harus mencerahkan. Pak Ali melihat seperti itu fenomenanya saat ini? Saya cenderung melihat, maaf, intelektual kita itu cenderung lari dari kenyataan, bahkan larut, karena yang bicara adalah kepentingan. Nah, menurut saya pragmatisme kehidupan sekarang yang serba materialisme itu mestinya para intelektual itu hadir sebagai pencerah bangsa, untuk mengenlighten, untuk menjadikan lentera, yang disitulah pragmatismenya itu harus digeser untuk menjadi bagian dari kehidupan kebersamaan. Toh kehidupan itu kan bukan hanya diri sendiri, tapi kehidupan itu harus menyangkut orang banyak. Betul, baik. Baik, Pak Ali, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Didukung oleh